bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Na 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 na. Mari kita akan sama-sama. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan. Yes. Oh, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah, katakan bila Allah, katakan bila Allah. Sekali lagi ya, katakan bila Allah. Come on. Bila Allah ada bersamaku. Serukan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Engkau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, oh. Tuhan, Engkau terlalu dahsyat dalam hidup kami. Yang percaya katakan yeay. Lagi dong music, come on. Guitar! 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Bersama-Mu kami bisa, bersama-Mu kami menang. Oh. Dengan satu suara katakan bila Allah ada bersamaku. Dengan iman bila Allah. Sekali lagi bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, lebih lagi gimana? Bila Allah ada bersamaku. Dengan satu suara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kau yang memberi kemenangan. Sekali lagi ya. Terpujilah. Angkat tangan tanda Engkau percaya. Yang percaya angkat tangan tinggi, katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Engkau yang memberi kemenangan. Katakan terpujilah dengan satu suara yang terdahsyat. Sungguh besar, yes, 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 yes. Dengan iman, Engkau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Na 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 na. Yeah.
Kami menghampirimu Tuhan. Kami menghampirimu Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Makasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetapi Yesus, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan sama-sama, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Nyaringkan suaramu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan sekali Yesus, sekali selama harapan sangat. Katakan karena kasih sekarang ada. Oh Yesusku. Boleh gak pakai waktu 1 menit, 2 menit ke depan ini, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, renungkan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Mazmur 104 berkata, aku mau merenungkan kebaikan Tuhan, biar perenunganku menjadi manis. Itulah yang membuat seorang Daud terus bersuka cita dalam segala keadaan. Ketika engkau merenungkan kebaikan Tuhan, engkau menjadi kuat kembali. Ketika engkau merenungkan kesetiaan Tuhan yang pernah kita lewati, engkau jadi tenang kembali. Dia masih Tuhan yang sama dalam segala keadaan. Keadaan bisa berubah tapi Yesus gak pernah berubah. Musim bisa berubah tapi Tuhan kita gak pernah berubah. Kalau kita pernah mengalaminya, maka Tuhan
bisa melakukan yang lebih dari itu. Sadarkan kami Tuhan, kesetiamu gak pernah habis dalam hidup kami. Sebab itu kami mau mencintaimu Tuhan lebih lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan dan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Terus sembah Tuhan, katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku, harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesus, katakan. Bawa penyembahanmu, teman. Sekali Yesus selamanya, tidak ada nama yang lain. Sekarang ada, oh Yesusku, oh Yesus. Terus sembah Tuhan, siang hari terus bawa penyembahanmu, katakan sekali Yesus selamanya, takkan hilang. Oh karena sekarang, oh Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini, katakan sekali Yesus, sekali Yesus. Melewati apapun, inilah penyembahan kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, katakan ku cinta Kau selamanya. Selama-lamanya, apapun yang terjadi, apapun yang ku alami, sekali Yesus selama-lamanya Yesus. Sekalipun yang ku minta tidak dijawab, sekalipun sakitku belum sembuh, namun aku mau berkata sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekalipun aku belum bisa mengerti, sekalipun pintu belum terbuka, namun aku mau berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap
keadaanku, Engkau baik bagiku. Rencanamu baik bagiku Tuhan. Kehendakmu itu baik bagiku. Rencanamu itu baik bagiku Tuhan. Waktumu yang terbaik bagiku. Jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Tuhan. Kehendakmu itu terbaik bagiku Tuhan. Rencanamu itu baik bagiku. Ketetapanmu itu baik bagiku. Ajarku berserah, mengikuti yang Kau mau. Tak pertahankan kehendak pribadiku. Ajarku mengikutimu, menyerahkan semua ambisiku. Karena yang Kau punya lebih baik dari semua. Jalan-jalanmu lebih tinggi dari jalan-jalanku. Rencanamu lebih hebat dari semua rencanaku. Cara-caramu lebih kreatif dari semua cara-caraku. Yang Kau ingini itu yang terbaik bagiku. Ajarku mengikutimu, ajarku mengikutimu, menyerahkan seluruh kehendakku. Ajarku mau menurutimu, menyelesaikan yang Kau mau. Walau tak mudah, namun ku percaya anugerah-Mu ada bagiku. Ajari aku mengikuti semua yang Kau mau. Sekalipun itu berbeda dengan yang aku mau. Ajari aku mengikuti seluruh ketetapan-Mu. Karena yang Kau rancangkan lebih baik dari semua. In every season, and I will worship You. In every moment, it's Your goodness we pursue. Amen. To the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Angkat tangan sama-sama katakan. In every season, and I will worship You. In every moment, it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Dengan lembut katakan. In every season we will worship You. In every moment, it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and
through the high, to the highs and every lows. You are faithful and you're true. In every season we know you are good. Through the highs, to the highs and every lows. You are faithful and you're true. In every season we know you are good. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yuk sama-sama. Kau Tuhan, katakan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkah. Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Oh, katakan, Kau gunung batu, yeah. Amin. Yesus, Kau kemenanganku. Oh, sama-sama nyatakan, Yesus, padamu ku berseru. Pujilah namanya Yesus, Yesus, Yesus padamu. Kaulah penyelamatku. Biarlah terpujilah di atas segalanya. Panggil Yesus, padamu berseru.
terpujilah Tuhanku, mulutku memuji sepanjang hidupku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berserah, Kaulah penyelamat, terpujilah Mulutku memuji nama sepanjang umur hidup. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ya Tuhan, ku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah atas karunia. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagian tetap Kau Allah selama-lamanya. Sekalipun gunung batu dan bagianku, amin, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya.
Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Untuk keadilan yang Engkau tegakkan. Dan Kau menarik kami untuk tinggal. Dan kami boleh direndam di dalam kasih dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Dan saat ini tuntun kami dengan renungan firman-Mu. Kiranya renungan singkat daripada firman-Mu mengubah kehidupan kami. Kami boleh menjadi kuat dan kami boleh berjalan makin lama makin kuat. Untuk kami boleh memuliakan akan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan, silakan duduk. Saya minta dari siapa tadi? Pakai dia aja. Puji Tuhan. Tema yang diangkat pada kebaktian kita yang kedua ini adalah keadilan daripada Tuhan. Dan lagu yang kita nyanyikan barusan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-73 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 menceritakan tentang bagaimana kondisi keadaan daripada begitu banyak manusia. Pemazmur, yaitu Mazmur daripada Asaf, ini berkata, wah kok aneh, ada orang-orang yang kemudian hidupnya itu tidak baik, hidupnya itu tidak benar, dan hidupnya itu kemudian jahat, tapi mereka itu kemudian tidak mengalami apa-apa. Semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang indah. Dan mereka bisa menikmati dan memiliki segala apa yang kemudian dia rasakan dalam kehidupannya. Asaf komplain dengan Tuhan. Dia berkata, kenapa? Sementara saya yang hidup dalam keadaan baik, saya beribadah, saya sungguh-sungguh, saya menyembah Tuhan, saya melakukan hukum-hukum Tuhan. Tetapi kelihatannya saya itu mengalami begitu banyak kesulitan-kesulitan. Dan saya itu kemudian beda dengan orang-orang yang lain. Dalam perjalanan kehidupan kita, saudara kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Ada begitu banyak di dalam Alkitab yang mencatat bahwa Allah itu adil. Bahkan dasar daripada takhta Allah itu dibangun di atas daripada keadilan dan kasih. Dibangun di atas takhta daripada keadilan dan juga kemudian hukum-hukum. Tapi Anda lihat, dalam penciptaan kita menemukan ada orang-orang yang kemudian dianggap tidak beruntung. Ada orang-orang yang lahir dalam keadaan yang baik. Ada orang-orang yang lahir dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Wajah mereka begitu ganteng, wajah mereka begitu cantik, dan kemudian mereka sepertinya tidak mengalami kekurangan suatu apapun. Tapi ada orang-orang yang kemudian lahir dalam keadaan yang sangat sulit, bahkan dalam tanda kutip itu menderita. Ada orang-orang yang mohon maaf lahir dalam keadaan cacat. Alkitab mencatat satu waktu Tuhan Yesus itu ketemu dengan orang yang buta sejak lahir. Dan ditanya, kenapa? Kok mereka ini buta sejak lahir? Kenapa ada orang yang mengalami hidup yang seperti ini? Dosa siapa? Apakah dosa orang tuanya? Atau dosa daripada dia sendiri? Tapi Tuhan kemudian menjawab dengan perkataan tidak. Supaya kemuliaan Tuhan itu kemudian dinyatakan. Sejak lahir kita menemukan dan melihat ada perbedaan-perbedaan yang kemudian muncul. Ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Ada orang yang kemudian dilahirkan dalam keadaan keluarga yang mungkin miskin. Orang kalau dilahirkan dalam keadaan semuanya baik, dia akan berkata Tuhan itu adil. Tapi coba kalau orang itu dilahirkan dalam keadaan yang kurang, maka dia akan berkata Tuhan tidak adil. Kenapa saya itu kemudian dilahirkan dalam keadaan yang seperti ini? Bahkan Ayub dalam kehidupannya punya pengalaman yang seperti ini. Ayub berkata begini, aku udah setia,
aku udah sungguh-sungguh, tapi yang aku terima malah petaka. Di mana keadilan Tuhan? Sementara orang lain hidup di dalam keadaan yang amat sangat baik. Coba Anda bayangkan, kalau satu waktu misalnya, ini contoh, Adolf Hitler yang kita tahu melakukan begitu banyak kejadian, pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Satu waktu ditangkap dan kemudian diputuskan dia bebas dari hukuman. Orang akan berkata itu keputusan yang kemudian tidak adil. Kita melihat orang-orang yang ada di dunia ini yang begitu banyak melakukan kejahatan-kejahatan, tapi dia melenggang bebas dalam keadaan yang baik. Orang berkata hukum itu tidak adil. Saudara, kita ketemu dengan persoalan-persoalan yang seperti itu. Adil tidak berarti Allah itu harus memberi sesuatu yang sama. Kita hanya menemukan keadilan pada waktu kita kemudian memandang salib daripada Kristus. Karena salib itu berbicara tentang keadilan. Salib itu berbicara tentang kasih. Dan di dalam salib itu mengandung, perhatikan, mereka yang tidak dikasihi, diampuni dosanya dan hidupnya diubahkan dari keadaan mereka terhilang. Orang yang berdosa itu didekatkan, yang harusnya mereka itu memperoleh kematian, hukuman dan lain sebagainya. Konsep keadilan di dalam Kristus itu berbeda. Konsep keadilan dunia, kalau kamu bersalah, kamu dihukum. Kalau kamu melakukan sesuatu adilnya, maka kamu juga kemudian harus menanggung semuanya itu. Tapi konsep dalam Alkitab lebih dari sekedar menghukum kesalahan. Konsep yang ada di dalam Alkitab mencakup memperlakukan semua orang yang tidak hanya dengan adil, tetapi juga dengan perlindungan dan dengan kepedulian. Mazmur yang tadi dinyanyikan oleh beliau, saudara, dalam Mazmur yang penuh dengan kegelisahan, Asaf berkata, loh kok enak aja semuanya, kayaknya gak adil. Saya udah sungguh-sungguh, tapi sulit. Saya udah benar lakukan ini, tapi saya tidak mendapatkan seperti apa yang kemudian Tuhan janjikan kepada saya. Saudara dengar, Anda baca dalam Mazmur 73 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan tutup di sini. Dalam Mazmur 73 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Inilah yang dikatakan oleh Asaf pada waktu dia menyelesaikan semua mazmurnya. Dia berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku tunggu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Waktu Asaf tidak mengerti bagaimana konsep keadilan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Asaf?
dia masuk dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Waktu dia kemudian lebih rohani dari waktu-waktu biasanya. Dia lebih mengejar Tuhan, dia masuk dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Dia berada di takhta daripada Tuhan, dibuka semuanya oleh Tuhan. Pada waktu dibuka, Asaf kaget bahwa orang yang hidupnya tidak adil, yang dia pikir dulu semuanya baik-baik saja, rupanya mereka semua dalam keadaan yang tidak baik. Mereka ditempatkan oleh Tuhan di tempat-tempat yang licin, di tempat-tempat yang mudah untuk terjatuh. Tapi bagaimana dengan orang yang adil, orang yang mengejar Tuhan? Asaf menemukan hidup daripada Tuhan. Sehingga dia berkata dalam mazmurnya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam hidup saya juga mengalami keadaan yang seperti itu. Saya pernah cerita, saya lahir di kota Surabaya dan dibesarkan hanya oleh seorang ibu. Dan ibu saya bukan seorang yang kaya. Ibu saya orang yang kemudian sangat sederhana dan kami belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Saya makan dari gaji nenek saya, yang jumlahnya juga tidak seberapa, tapi kemudian itu menghidupi keluarga kami. Saya tinggal sendiri, gak punya kakak, gak punya adik dan sebagainya. Satu waktu ada seorang pendeta dari Australia, almarhum pendeta Kit Browning. Kalau kita tahu gerakan di Surabaya, dalam jambore pelajar dan sebagainya, maka Kit Browning ini datang saudara untuk melayani anak-anak muda pada waktu itu dalam pelayanan kesembuhan batin. Kemudian Kit ini ngomong kepada saya, bagaimana hidupmu dan apa yang kamu rasakan? Karena kamu hidup tanpa bapak. Saya berkata, biasa aja. Dan tanpa bapak pun saya juga tetap hidup. Dan saya gak ngalamin apa-apa. Saya gak mengerti karena sejak lahir, sejak kecil gak ada bapak. Loh apa bedanya saya bilang. Dia berkata tidak. Orang yang kemudian kehilangan salah satu daripada orang tua, itu biasanya punya problem di dalam hidupnya. Saya berkata enggak. Buktinya saya gak ngalami apa-apa. Tapi hari itu pada waktu kemudian hamba Tuhan ini berdoa untuk saya baru tahu bahwa ada sesuatu yang kemudian hilang dari kehidupan saya. Saya berkata, betul, orang lain semuanya baik dan saya tidak baik. Saya hanya berkata, sepertinya Tuhan itu tidak adil dengan apa yang kemudian saya alami dalam kehidupan. Saya hidup dalam keadaan yang sangat-sangat menderita dan sangat-sangat susah, luar biasa. Dan kompensasi daripada semuanya itu, maka saya kemudian bertemu dengan geng, bertemu dengan kelompok-kelompok yang hidup daripada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Sama. Orang-orang yang kehilangan daripada orang tua, kita kemudian kumpul. Sehingga kemudian pada waktu kita kumpul, bukan hal yang positif yang kita kerjakan.
Tapi yang kita kerjakan adalah perkara-perkara yang negatif. Saya berkata, tidak adil. Saya melihat ketidakadilan. Dan saya berkata, ya memang Tuhan gak adil. Kalau Tuhan adil, harusnya saya tidak berada pada posisi yang seperti ini. Tapi pada waktu saya kemudian bertobat, mengenal Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan yang saya sembah itu bukan yang tidak adil. Tuhan yang amat sangat adil dalam kehidupan. Dia ubah perjalanan kehidupan saya. Dia tolong saya untuk kemudian menghadapi seluruh tantangan, keadaan. Dan hari demi hari saya melihat perubahan demi perubahan itu terjadi. Asaf menceritakan semuanya ini. Di tengah kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena Asaf berpikir, loh enak aja orang dunia hidup baik, diberkati. Orang dunia hidup seperti itu, tidak dihukum. Dia lebih enak, kita kok susah. Tapi waktu dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan. Asaf berkata, memang tidak ada yang lain. Sekalipun dagingku, hatiku, semuanya habis lenyap. Bagianku tetap satu, yaitu Tuhan yang memberikan pertolongan dalam hidupku. Hari ini saya percaya kalau Anda ketemu dengan ketidakadilan, bukan berarti Tuhan itu tidak adil dengan Anda. Waktu Anda menjalani, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya ketemu dengan orang tua yang seperti ini? Kenapa kehidupan saya berjalan seperti ini? Saudara, kita belum selesai dengan semuanya. Dan Tuhan belum selesai dengan suami. Dia Allah yang adil. Yang pasti Dia akan menolong kita, mengangkat kita. Dan membawa kita ke tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Engkau Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Engkau Tuhan yang adil. Engkau Tuhan yang adil. Engkau Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Oh, dialah nama Sando, dialah nama Dialah nama Sando. Dialah nama Haleluya. Oh, dialah nama
Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami satu keadaan ketidakadilan, bukakan roh hati daripada hamba-hamba-Mu, umat-Mu, supaya mereka bisa melihat dan menemukan keadilan Tuhan dalam kehidupannya. Kami tahu Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan tiba tepat pada waktunya. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan. Ini doa kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Oke, terima kasih saudara, persilakan untuk duduk. Saudara, hari ini kalau saya pribadi sih ngerasa dapat paket komplit ya. Pujian penyembahannya mantap, ditambah lagi dengan firman Tuhannya mantap. Jadi saya percaya bukan saya aja, tapi kita semua hari ini pulang dengan yang namanya kekenyangan rohani. Amin saudara? Amin. Oke saudara, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan menjadi benih yang subur dan kami menjadi tanah-tanah juga yang subur agar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa untuk Pastor Edi Prayitno Tuhan beserta tim pengembalaan seluruhnya Tuhan. Dimanapun beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, buat Payani dan Bu Nancy Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar hikmat marifat-Mu Tuhan yang double portion turun atas mereka Tuhan. Biar Tuhan mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kemanapun mereka pergi juga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kau juga berkati setiap keluar masuk pintu mereka Tuhan jaga. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk usaha bisnisnya, anak cucu mantunya semuanya Tuhan berkati. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pengurus pelayan, ketua koordinator, ketua divisi di GBI Gracia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar berkat-Mu juga turun atas setiap pelayan-pelayan-Mu. Juga untuk program-program yang ada terutama untuk program 2025 Tuhan, Kau ikut campur tangan. Karena kami percaya Tuhan GBI Gracia akan menjadi dampak buat sekeliling kami Tuhan. Bapak, kami juga tidak lupa Tuhan untuk membawa setiap jemaat yang ada Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit. Tuhan, bilur-bilur darah-Mu Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Juga mungkin Tuhan ada yang datang dengan beban berat. Tuhan memberikan kelepasan, kekuatan buat mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan membawa negara yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari presiden, wakil presiden, para menteri semuanya sampai paling bawah Tuhan berkati dengan hati yang takut akan Engkau Bapak. Bapak, saatnya kami memberikan persembahan Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar setiap persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi dampak di gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan kami mau alaskan setiap doa ini Tuhan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kita semua yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Gracia yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda untuk menyampaikan serangkaian informasi seputar kegiatan gereja kita. Tema gereja kita di sepanjang bulan Desember adalah The Sons of God. Ibadah pada Minggu akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 10 dan pukul 13, dan di setiap ibadah raya akan disertai dengan ibadah kids. Ibadah Gracia Woman Service pada Kamis 5 Desember pukul 10.30 akan dilayani oleh Pastor Elia Makarau. Saudara, sudahkah Anda bergabung dengan GFC? Karena komunitas rohani bukan hanya penting, namun wajib untuk kita miliki, karena hanya dengan komunitas rohani kita dapat bertumbuh secara maksimal sesuai dengan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Ayo bergabung dengan GFC. Saudara, dapatkan update seputar kegiatan gereja kita dengan follow Instagram @gbi.gracia dan subscribe YouTube channel @gbi Gracia Blueprint untuk mendapatkan khotbah ibadah setiap minggunya.
Demikianlah Gracia News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Bolehkah sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Edi Prayitno dan juga mana Pak Kiki. Pastor Kiki, Pastor Frankie, saya biasa panggilnya Kiki. Ya, jadi ada nama kecilnya Kiki. Lebih baik Kiki aja kita panggil. Ya, thank you. Ya, Pastor Frankie yang luar biasa. Kita semua diberkati melalui puji-pujian. Dan besok Pastor Kiki mau ke Amerika ini. Luar biasa. Tadi malam pulang dari Kuala Lumpur. Besok Amerika, lusa kemana? Pulang Indonesia. Jangan Pak. Oke. Jadi Pastor Kiki sangat memberkati dan kita juga banyak diberkati oleh Pastor Kiki melalui praise and worship. Saya kira Edo juga banyak diberkati semua. Amin. Ya. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara. Mungkin saya lihat banyak yang pertama kali hadir di tempat ini ya. Kalau belum ada tempat beribadah, silakan bisa bergabung di tempat ini. Kita ada ibadah jam 10 dan jam 1. Ya. Kita berdoa biar nanti Pastor Kiki dan Pak Edi juga banyak di sini juga. Amin. Ya. Kalau Pak Edi berapa kali Pak setahun Pak? Cukup sekali. Wah. Dan kita nanti akan juga diberkati oleh Ibu Imelda. Nanti Ibu Imelda dari Medan juga ini. Ya, jadi dari Medan, ada yang dari Medan hari ini? Banyak? Di belakang? Waduh Pak Mangapul. Wah, saya tadi nggak lihat. Oke, selamat datang Pak Mangapul. Ya. Baik, kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Tuhan kemuliaan tempat maha tinggi Tuhan. Hanya untuk Engkau kemuliaan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami semua sudah diberkati. Kami boleh disegarkan oleh puji-pujian dan juga firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah merasakan akan kehadiran-Mu dan jamahan-Mu. Dan kami akan pulang dengan tubuh yang lebih segar lagi. Karena kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan kami mau ya Bapa, bila Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami juga boleh merasakan akan kasih-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami juga akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan.
kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.